Sebelum kulkas menjadi alat yang dipakai membuat makanan tetap segar, dahulu orang menggarami makanan mereka. Hal yang cukup merepotkan. Dengan adanya kulkas, merubah cara hidup semua orang. Kulkas mempermudah kita menyimpan makanan dan menjaganya tetap segar. Namun, apakah kamu tahu bagaimana kulkas bekerja? Mari kita mempelajari konsep fisika cara kerja kulkas dalam lab IPA. Cara kerja kulkas cukup mudah dipahami. Untuk mengetahui prinsip kerja kulkas, konsep fisika yang perlu kamu tahu yaitu saat liquid, dalam hal ini saat cair atau gas, menguap, terjadi proses penyerapan kalor, dan saat liquid mengembun, terjadi proses pelepasan kalor. Sebagai contoh, seumpama kita baru selesai mandi atau berenang di kolam renang, kemudian keluar dari kolam, tubuh kita terasa dingin, walaupun saat itu matahari sedang memancar ke tubuh kita dengan kuatnya. Tubuh yang terasa dingin ini karena sisa-sisa air sedang menguap. Dalam proses penguapan ini, panas diserap dari tubuh kita. Mengapa kalor dapat berpindah pada proses penguapan dan pengembunan? Ini dijelaskan dalam hukum termodinamik yang kedua. Salah satu pernyataan khusus hukum ini yang dikemukakan oleh Rudolf Celsius mengatakan bahwa kalor berpindah dengan sendirinya dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Hukum ini menjadi dasar cara kerja kulkas. Hukum fisika ini dijelaskan dengan baik oleh komponen-komponen yang terdapat pada kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor, dan di bagian dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor ini. Pada kondensor dan evaporator terdapat cairan pendingin yang umumnya sering kita sebut freon. Freon sebenarnya adalah nama merek dagang, yang nama ilmiahnya adalah klorofluorokarbon atau CFC. Freon ini bersirkulasi dari evaporator menuju kondensor dan kembali lagi membentuk sebuah siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, freon berubah dari cair ke gas dan kembali menjadi cair. Tekanan yang berubah ini dimanage oleh kompresor yang biasanya terdapat di bagian bawah kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan cairan pendingin atau freon dimulai dari evaporator. Freon yang menguap atau berubah dari cair ke gas di dalam evaporator akibat perbedaan tekanan akan menyerap kalor atau panas dari bagian dalam atau isi kulkas, sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, freon dalam bentuk gas menjadi panas, kemudian menuju ke kompresor. Kompresor kemudian memanfaatkan freon ini menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Freon dengan tekanan yang tinggi mengubah bentuknya dari gas menjadi cair. Freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini kemudian diteruskan ke kondensor, kemudian didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui proses pelepasan kalor. Ini makanya udara di bagian belakang kulkas biasanya terasa hangat. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang, sehingga tekanannya turun drastis. Freon cair yang tekanannya sudah sangat rendah ini memasuki evaporator dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Penguapan ini kembali menyerap panas atau kalor dalam kulkas. Begitupun seterusnya, siklus ini terjadi berulang dari evaporator ke kondensor dan balik lagi ke evaporator. Dan untuk mengakhiri, lampu dimatikan saat kamu menutup kulkas. Terima kasih telah menonton.